Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Akbari, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i Cianjur pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya mengampu mata kuliah Al-Qiraah 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan media pembelajaran yang saya gunakan ketika saya mengajar mata kuliah Al-Qiraah 2 sebagai sebuah tugas dalam mengikuti PKDP PTP UIN Sunan Gunung Jati 2026. Slide yang pertama adalah slide yang menunjukkan pembuka bahwasanya mata kuliah ini adalah mata kuliah Al-Qiraah 2 dan mata em, materi pembelajarannya adalah konsep dasar kiroah mutawasitoh dan bagaimana penerapannya dengan strategi kiroah al-wasi'ah. Di pembukaan, saya membuka kelas dengan membaca Alhamdulillah dan bersalawat, kemudian juga menyampaikan doa, dan saya mengabsen mahasiswa. Kemudian slide kedua adalah slide persepsi. Di sini saya menyampaikan sub CPMK bahwasanya mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menguraikan strategi qiraah wasiah ekstensif sebagai salah satu strategi dalam jenjang pembacaan tingkat menengah atau qiraah mutawasithah. Nah, saya akan sebelum memulai materi, saya bertanya kepada mahasiswa sejauh mana pengetahuan mereka tentang tingkatan membaca mutawasithah dan juga sejauh mana pengetahuan mereka tentang strategi qiraah ekstensif atau wasiah. Saya awal dengan pertanyaan lisan, kemudian saya cross-check dengan mempersilahkan mahasiswa mengisi halaman web Mentimeter yang sudah saya sisipkan barcode-nya dan URL-nya di sini. Mari kita lihat. Ketika saya klik akan membawa kita ke halaman di mentimeter.com. Nah, ini pertanyaan saya, apakah yang kamu ketahui tentang qiraah mutawasithah? Sebagian besar mahasiswa menjawabnya belum tahu atau baru dengar atau baru akan diajarkan. Sebagian mereka juga ada yang menjawab kurang tepat dan sebagian kecil ada yang sudah bisa menjawab dengan tepat, yaitu adalah pembacaan ekstensif. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Nah, saya klik. Pertanyaannya, apakah itu strategi qiraah wasiah? Ini pilihan ganda. eh, yang tepat adalah jawaban yang B. Sebagian besar mahasiswa itu sudah bisa meraba ya, apa itu qiraah wasiah. Sebagian yang lainnya masih menjawab dengan belum tepat. Nah, dengan pretest ini saya bisa mengukur sejauh mana pengetahuan mahasiswa tentang materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Konsep dasar kiroah mutawasithah, saya menyampaikan pembagian jenjang kiroah dalam eh, kemahiran membaca bagi orang-orang yang tidak berbicara dalam bahasa Arab sebagai bahasa ibu. Bahwasanya kiroah mutawasithah adalah level menengah di antara kiroah ibtidaiyah dan kiroah mutaqaddimah. Ciri khasnya adalah transisi dari membaca huruf atau kata ke pemahaman wacana utuh. Kemudian yang terakhir, fokus utama dari pembacaan mutawasithah adalah pemahaman konsep antar kalimat dan gagasan paragraf, kemandirian linguistik yang dengan menebak kosakata lewat konteks tidak selalu membuka kamus, kemudian analisis sederhana pesan teks naratif, deskriptif dan ekspositoris sebagai output dari pembacaan tingkat mutawasithah. Kemudian saya sampaikan definisi, definisi daripada qiraah wasi'ah, yaitu qiraah wasi'ah adalah membaca teks Arab dengan volume banyak dan luas, jadi membaca dengan kuantitas yang banyak. Fokus pada pemahaman isi global, tidak terpaku pada pembacaan secara mendalam untuk pengayaan dan kesenangan. Biasanya tingkatan atau strategi ini digunakan untuk
pengayaan, penambahan eh, pengetahuan dan hal yang disenangi oleh seseorang. Nah, di sini kita bisa membedakan antara qiraah wasi'ah, yang mana ini adalah materi kita, yang ciri khasnya adalah membaca puluhan halaman secara mandiri, mengejar kelancaran berpikir, dan menambah intuisi dalam bahasa Arab. Dapat dibedakan dengan qiraah mukatsafah atau intensif, membaca secara rigid mendalam, yang mana mukatsafah ini adalah membedah teks pendek, namun pembahasannya detail dalam tata bahasanya, morfologinya, sintaksisnya, istiqaqnya, dan lain-lain. Nah, pada jenjang uh, qiraah mutawasithah yang kita gunakan adalah qiraah wasi'ah dan bukan qiraah mukatsafah. Kemudian saya sampaikan kepada mahasiswa tiga tingkatan membaca dalam qiraah atau qiraah mutawasithah yang harus dipenuhi untuk dapat sampai ke qiraah wasi'ah atau ekstensif. Yang pertama kita membaca literal atau qiraah harfiah, menangkap informasi eksplisit, siapa, apa, di mana, dan kapan. Kemudian kita membaca interpretatif atau tafsiriyah, membaca hal yang tersirat, ide pokok tersembunyi, memahami idiom, dan kemudian kita membaca ekstensif menuju kritis, qiraah wasi'ah ila naqdiyah, menghubungkan teks dengan fakta nyata dan memilah opini dan data secara kritis. Ini adalah tingkatan-tingkatan baca dalam skop qiraah mutawasithah. Oke, kemudian saya menyampaikan tiga prinsip utama strategi qiraah wasi'ah yang harus diterapkan mahasiswa agar dapat menerapkan qiraah wasi'ah dalam pembacaan mereka. Yang pertama, kuantitas bacaan yang luas, baca banyak teks Arab untuk membangun exposure dan intuisi bahasa Arab secara alami. Ini harus dilakukan sebelum membaca teks, harus mempunyai bank bacaan yang banyak agar dapat menerapkan strategi qiraah wasi'ah. Kemudian yang kedua, fokus pada pemahaman global, terus membaca tanpa henti pada kata asing. Tebak makna yang asing lewat konteks kalimat. Karena memang yang dituju adalah pembacaan secara konteks, memahami wacana secara utuh, bukan membedah setiap kata. Dan yang ketiga adalah pilih materi yang menarik dan sesuai level. Pilih teks bervariasi yang sedikit lebih mudah agar membaca terasa lancar dan menyenangkan tanpa frustasi. Karena dengan memilih hal yang kita sesuai, yang dengan level kita dan yang kita sukai, akan membantu kita dapat membaca dengan kuantitas yang lebih banyak. Nah, kemudian saya membuka pertanyaan dan ruang diskusi kepada mahasiswa. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas kurang lebih 7 menit yang terdiri dari 2 menit mahasiswa menjawab, kemudian sisanya untuk mereview jawaban. Tugasnya atau aktivitas di kelas adalah membaca artikel bahasa Arab kurang lebih 200 kata dengan 2 menit tanpa kamus, kemudian tulis dua gagasan utama atau talkhis atau resume eh, yang kemudian saya alihkan mahasiswa ke aplikasi web mihro.com. Ya, dapat terlihat di sini saya menyisipkan sebuah teks yang saya tugaskan kepada mahasiswa untuk mereka baca selama kurang lebih 2 menit. Kurang lebih ini adalah teksnya. Kemudian di kolom sampingnya adalah jawaban mahasiswa. Jawaban mahasiswa yang bisa kita lihat di sini ada yang menjawab bahwasanya gagasan intinya adalah mengadili perdebatan tentang handuk. Ada yang menjawab ada dua orang yang berselisih dan datang kepada IAS dan jawaban-jawaban yang lainnya yang telah diisi oleh mahasiswa yang menunjukkan bahwasanya mahasiswa mayoritas sudah bisa menerapkan strategi membaca tingkat level menengah dengan strategi qiraah wasi'ah. Lalu sebelum penutup
saya berikan kesimpulan kepada mahasiswa, namun sebelum saya tampilkan slide ini, saya pancing pada mahasiswa untuk dapat menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, kemudian baru saya tampilkan kepada mereka apa kesimpulan dari materi yang telah saya tayangkan. Dan yang terakhir, saya menutup kelas dengan eh, refleksi tentang apa yang terjadi, tentang apa yang kita lakukan hari ini di mata perkuliahan. Kemudian kita mencoba untuk merefleksi apa yang kurang dan apa yang bisa ditambahkan. Kemudian bagaimana tindak lanjut di pertemuan berikutnya. Kemudian saya tutup dengan salawat dan mengucapkan salam. Eh, Demikian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan sebagai tugas PKDP PTP UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2026. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.